Hai guys, morning. Selamat datang di channel YouTube Kilap Motor bersama saya Aswin ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan sudah support. Yang belum bergabung, silahkan kalian segera klik tombol subscribe-nya dan loncengnya, oke? Dan ikutin terus video-video dari saya. Hai guys, morning. Ketemu saya lagi Aswin dari Kilap Motor. Kali ini saya mau bahas tentang hidrolis ya. Hidrolis ini ya. Hidrolis kopling maupun rem belakang yang pakai hidrolis ya, karena sekarang lagi ngetren kayaknya. Jadi rem tromol tapi dia tarikan pahanya itu tarikan paha remnya ini pakai hidrolis ya. Jadi paha rem ini ditarik pakai hidrolis gini ya guys ya. Oke, yang mau saya bahas di sini adalah pemilihan hidrolisnya dan masternya ya guys ya. Oke, untuk kamu yang pakai kopling hidrolis ataupun rem tromol yang pakai hidrolis tadi ya, sebaiknya sebelum kalian membeli hidrolis dan masternya itu perhatikan besar diameter ini ya guys ya, kipremnya ya, besar diameter kipremnya, kiprem dari master remnya, dan juga ukuran hidrolisnya ya. Kalau seperti RCB, KTC itu ada tulisannya guys. Ini RCB ini ada tulisannya 14 mili ya. Nah ini kelihatan ya, 14 mili. Oke, bisa kelihatan ya guys, 14 milinya ya. Nah, dan juga kalau misalnya kalian pilih hidrolis yang 14 mili, berarti sebaiknya kalian juga masternya ini minimal pakai 14 mili juga. Karena apa? Karena master ini adalah yang bekerja untuk memompa minyak atau oli rem ini ke hidrolis ini ya guys ya, melalui selang aja. Juga selang ini sebaiknya kalian gunakan yang serat kawat, serat baja gini ya, serat baja ya selangnya, jangan yang selang karet ya guys, karena pengaruh banget kalau kalian pakai selang karet ya. Tekanan di sini besar, tekanan yang dihasilkan oleh master ini terlalu besar, maka selang karet seperti selang rem ori baan motor itu tidak kuat menahan tekanan dari master ini nanti. Jadinya nanti ininya selangnya bisa gembung-gembung gitu guys. Akibatnya nanti ini tekanan yang harusnya disalurkan ke hidrolis ini tadi tidak maksimal, karena yang seharusnya tekanan yang dihasilkan master ini tadi seluruhnya untuk menarik hidrolis ini tadi ya, tapi karena selangnya karet gembung-gembung, maka tekanan yang seharusnya sampai ke hidrolis ini tadi akan terbuang percuma, terbuang di selang ini tadi ya guys, tekanannya karena selangnya gembung ya. Maka sebaiknya kalau kalian pakai rem hidrolis atau kopling hidrolis, sebaiknya pakai selang rem yang serat gini ya, karena ini lebih kuat, dia lebih kuat menahan tekanan. Jadi kalau tekanannya besar tuh dia tidak gembung-gembung gitu. Oke. Pemilihannya itu tadi, sebaiknya gunakan kalau KTC ini, RCB ini 14, kebetulan yang saya pakai contoh ini 14 mili, ada 12 mili ya guys, ada 12,7 kalau nggak salah, 12,7. KTC juga ada 12 mili, RCB dan KTC itu ada tulisannya 12 mili dan 14 mili ya. Kalau yang lain-lain saya kurang tahu. Nah kalau kalian pakai 14 mili ini tadi ya, master remnya perhatikan minimal pakai yang 14 mili juga. Kalau di RCB ini ada tulisannya guys. Nah ini 14 mili, oke. Ada tulisannya 14 mili di sini ya. Oke. Katanya ada tulisan 14 mili. Nah ini sesuaikan dengan hidrolis yang kalian pakai. Karena kalau terlalu kecil masternya, ya nanti akibatnya ini tidak kuat.
nggak kuat memompa piston yang ada di hidrolis ini ya, di tuas hidrolis ini. Oke. Nah, kalau terlalu besar juga nanti ini juga di sini kan ada seal guys. Di sini ini ada seal. Di dalam hidrolis ini ada seal ya. Jadi kalau terlalu kuat, terlalu besar masternya, nanti seal-seal di dalam hidrolis ini akan cepat jebol, nggak kuat nanti ya. Nanti akibatnya apa? Ini mudah bocor, cepat bocor ya. Jadi karena di dalam ini ada seal-seal. Kalau masternya terlalu besar diameternya, jadi kalau misalnya hidrolis ini 14 mili, kalian pakai masternya yang 17 mili atau 18 mili ya, seperti Corsa Corta itu kan 19 mili, CS 19 ya, ada CS 19 juga itu. Akibatnya ini nanti cepat jebol, hidrolisnya cepat jebol ya. Jadi kemungkinan seal-seal yang di dalam ini mudah bocor ya. Oke, jadi sesuaikan. Kalau kalian pakai hidrolis 14 mili, pakailah masternya yang juga minimal 14 mili ya. Atau kalau mau naik-naik dikit ya 15 mili nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu bedanya terlalu jauh ya. Jadi kalau misalnya hidrolis 14 mili, kalian pakai masternya yang 17 mili atau 19 mili ya. Jangan, tidak disarankan ya. Sebaiknya pakailah yang sesuai ukurannya aja. Jadi hidrolis 14 mili, pakai yang 14 mili masternya ya. Ya, kalian bisa banyak master rem yang 14 mili, bisa RCB, terus RCB yang tabung kaca, RCB yang radial, terus RCS 14 kan juga ada ya. Kalian bisa cari itu, sesuaikan. Nah, selain itu juga kalau kalian pakai kopling hidrolis, buat kalian yang pakai kopling hidrolis maupun rem tromol tadi yang pakai hidrolis ya, sesuaikan dengan motornya ya guys ya, motornya ya. Jadi kalau misalnya motornya seperti Bison itu ya, yang masih pakai rem belakang tromol, kalau mau pakai rem hidrolis ya, sesuaikan motornya. Minimal pakai 14 mili ya, jangan lebih kecil dari ini. Minimal pakai 14 mili. Kalau bisa ada yang lebih besar, pakai yang lebih besar. Karena itu buat pengereman ya. Karena kalau terlalu kecil nanti nggak kuat untuk narik paha remnya itu tadi ya. Dan untuk yang pakai kopling hidrolis ya, untuk cc yang 150 cc, motor yang 150 cc ke atas ya, 150 atau 150 cc ke atas sampai 250 ya, itu juga sebaiknya pakailah yang 14 mili ya. Kalau yang 12 mili itu untuk yang cc di bawah 150 atau mesin standar ya, cc di bawah 150 dan mesinnya standar. Kalaupun cc nya di bawah 150 tapi mesinnya udah nggak standar, udah bore up dan juga per koplingnya, per kampas koplingnya itu diganti yang racing ya, itu kan jadi berat biasanya. Itu pakailah yang juga yang 14 mili ya. Jadi untuk mesin yang di bawah, untuk motor yang di bawah 150 cc tapi mesinnya udah bore up dan juga kampas kopling atau pernya udah ganti racing, itu pakailah yang 14 mili juga ya. Kalau 12 mili itu biasanya untuk mesin standar. Yang 12 mili untuk mesin standar ya guys. Mesin standar itu 150 cc ke bawah, tapi mesin standar ya. Nanti karena dikhawatirkan kalau mesin bore up dan partnya kampas kopling, partnya kopling itu tadi udah racing, kalau pakainya hidrolis terlalu kecil, dia akibatnya nanti nggak kuat narik koplingnya ya. Oke, karena pernya terlalu keras, jadi koplingnya ini nggak kuat menarik koplingnya. Ya, jadi saran saya itu tadi, kalau untuk mesin sesuaikan dengan kapasitas mesin dan part yang kalian pakai untuk pemakaian hidrolis kopling ini ya. Jadi sesuaikan dengan kapasitas mesin dan part yang kalian pakai, apakah standar atau racing ya. Terus hidrolisnya disesuaikan, master remnya juga disesuaikan. Nah, untuk yang rem, untuk penggunaan rem tromol yang dipakai dimodif pakai hidrolis itu juga sesuaikan penggunaannya, motornya apakah matic ataukah motor besar ya, juga disesuaikan besar dari hidrolisnya tadi ya, 12 mili atau 14 mili ya. Oke.
Oke guys, itu tadi saran saya mengenai pemakaian hidrolis dan masternya. Oke, see you next video guys. Semoga bermanfaat. Salam Navigasi Indonesia, salam sehat dan sukses buat Anda, saya dan semuanya.